Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, kelas 12 IPS 1 nomor urut 33. Di sini saya akan menjelaskan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. KMB atau biasa disebut dengan Konferensi Meja Bundar merupakan upaya diplomasi Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari Belanda atas pengakuan negara Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan tindak lanjut dari semua perundingan Indonesia-Belanda sebelumnya. Perundingan ini dilakukan untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda. KMB adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dengan Belanda dan berusaha menjadi negara yang merdeka. KMB dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Sidang dalam KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Drees. Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan perwakilan badan dan mengurusi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Konferensi Meja Bundar secara resmi ditutup di Gedung Parlemen Belanda pada tanggal 2 November 1949. Hasil KMB adalah kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada kerajaan Belanda. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Ada 3 hal penting dari isi perjanjian KMB, yakni istilah penyerahan kedaulatan. Kata ini pembuktian bahwa Belanda tidak pernah mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Meskipun telah banyak negara mengakui keberadaan Indonesia sebagai bangsa merdeka sejak tanggal tersebut, Belanda hingga perundingan KMB tidak pernah mengakui kedaulatan RI. Kata penyerahan kedaulatan adalah istilah yang menyiratkan arti bahwa dalam sejarah pertikaiannya dengan Indonesia, pihak Belanda tidak pernah kalah melawan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menyebut hasil perundingan KMB itu bukan sebagai penyerahan kedaulatan, tetapi peristiwa pengakuan pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Hal kedua adalah masalah Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Irian Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Irian Barat bukan bagian dari serah terima, dan masalah ini akan diselesaikan dengan waktu 1 tahun. Pernyataan politik Belanda tentang Irian Barat memiliki arti bahwa Belanda tidak menginginkan bekas daerah Hindia Belanda menjadi wilayah Indonesia. Ketiga, pernyataan politik Belanda tentang Republik Indonesia Serikat memberikan arti bahwa Belanda tidak pernah mengakui keberadaan negara Republik Indonesia. Belanda menginginkan Indonesia sebagai negara federal sebab di Indonesia Belanda telah menciptakan negara-negara boneka yang suatu saat di kemudian hari Indonesia terpecah belah. Pernyataan politik tersebut terbukti bahwa Belanda tetap menggunakan politik divide et impera sebagai pelaksanaan persetujuan Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani di Den Haag, Belanda 2 November 1949. Diselenggarakan upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan baik di Belanda maupun di Indonesia. Upacara ini diselenggarakan pada waktu yang bersamaan, yaitu pada 27 Desember 1949. Di negara Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta Istana Dam Kerajaan Belanda di Amsterdam. Ratu Juliana P.M.
Dr. William Dres, Menteri Seberang Lautan, Mr.A.M.J.A. Sansen, dan Muhammad Hatta membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Sultan Hamengkubuwono dan H.J. Lowing, Wakil Tinggi Mahkota, membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Pada tanggal yang sama pula di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Hasil-hasil KMB antara lain sebagai berikut. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dipakai Ratu Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa konvoi akan diserahkan pada RIS. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Dampak negatifnya adalah belum diakui Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia, sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.